Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli wa sallallahu ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat An-Naba. Insyaallah memberikan kabar kepada kita tentang betapa dahsyatnya Jahannam itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala saraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Para mufassir menjelaskan kenapa gambaran Jahannam itu seolah-olah Allah visualkan, Allah tunjukkan. Di minggu yang lalu sedikit kita sudah sampaikan bahwa Allah ingin menyampaikan kepada kita di ayat yang jazaa'u wifaqa sebagai balasan yang setimpal. Kata wifaq itu dari kata wafaqa. Wafaqa itu sesuai dalam terjemahan kita. Kata wifaq bahwa yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk sedikit apapun juga akan dibalas dengan keburukan, dan itu tidak ada yang terkurangi, tidak ada yang terzolimi. Jadi ketika orang yang beriman, Azam Hasyari menjelaskan bahwa ketika orang beriman dia melangkah dalam kebaikannya, ala jasadihi, atas jasadnya, wa fi ainihi, gerakan matanya, wa sam'ihi, baik itu dengan pendengarannya, wa basarihi, penglihatannya, wa khutuwatihi, langkah-langkahnya, wa azmihi, azamnya sekalipun, niatnya untuk melakukan kebaikan, itu akan wifaq, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun Allah kurangi. Jadi Azam Hasyari menjelaskan bahwa kalau kita membaca tadi surat yang menyebutkan walal akhiratu khairun laka minal ula, bagi orang yang mukmin, nanti masuk di ayat yang berikutnya, inna lil muttaqina mafaza. Tapi kalau untuk orang-orang yang kafir, amma yatasaalun anil naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun,
yang mereka sengaja ingin menutup-nutupi ayat ini bahwa yaumil akhir itu tidak ada, maka Allah ancam dengan kalimat yang begitu kuat sebenarnya, jazaa'u wifaqa. Kalau kita lihat ada orang yang berbuat zalim, ya untuk dirinya sendiri saja dia berbuat zalim, maka juga akan dibalas dengan kezaliman, dibalas dengan apa yang telah dia lakukan. Apalagi yang berbuat zalim kepada sesama mukmin. Azam Hasari menjelaskan, di neraka itu terdiri dari 7 lapis, dan lapisan paling bawah itu ada sumur yang hari ini apa yang dikeluhkan oleh neraka jahanam? Neraka jahanam itu berdoa, Pak, supaya sumur itu tidak dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sumur itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka neraka jahanam itu berdoa. Jahanam itu berdoa, Pak, supaya tidak dibuka. Saking dahsyatnya. Siapa yang ada di dalamnya? Al-munafiqun, orang yang menyakiti sesama orang mukmin, menzaliminya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat penjelasan para ulama. Apa respon para malaikat ketika neraka itu diciptakan? Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dari Ma'mar dari Muhammad bin Mukaddir, dia berkata, ketika neraka itu selesai diciptakan, hatinya para malaikat itu berguncang. Malaikat ini, Pak, bukan kita. Malaikat berguncang hingga terasa terbang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka hal itu membuat mereka lebih tenang kembali dan hilanglah apa yang mereka khawatirkan. Lalu disampaikan oleh Maimun bin Mahran berkata, ketika Allah selesai menciptakan Jahannam, ini yang kita sebut dengan inna jahannama kanat mirsada. Ketika Allah selesai menciptakan Jahannam, maka neraka Jahannam itu langsung menyala dan mengeluarkan bunyi yang menakutkan, sehingga hum sajiduna al malaikatu sajiduna lillahi, dan seluruhnya malaikat itu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Irka'u, angkatlah kepala kalian, ketahuilah aku menciptakan kalian hanya untuk taat dan mengabdi kepadaku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika malaikat melihat neraka jahanam itu, sebagian menjelaskan bahwa seolah mereka tidak mau lepas dari sujud mereka. Saking dahsyatnya neraka jahanam itu. Ada seorang menyatakan diri, diriwayatkan oleh Ibnul Wahab dari Zaid bin Asam. Dia berkata, malaikat Jibril dan Israel pernah datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah mengucapkan salam kepada beliau, mendadak Israfil menunduk, wajahnya kelihatan pucat. Jadi malaikat Israfil itu ketika bertemu dengan Nabi berubah wujud sebagaimana manusia. Ini kalau ini Nabi, Pak. Kalau kita sepertinya tidak akan ditunjukkan wajah malaikat Israfil, apalagi malaikat Jibril. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, wahai Jibril, kenapa tiba-tiba aku melihat Israfil menundukkan wajahnya kelihatan begitu pucat?
Kata Nabi Muhammad SAW. Lalu Jibril bilang begini, ya Allah, tadi dia sempat melihat kilatan api Jahannam. Jadi kilatan api Jahannam itu dilihat oleh Israfil. Itulah yang membuatnya seperti yang engkau lihat. Coba. Nauzubillah ya. Di satu riwayat, kalau tangan orang yang ada di neraka Jahannam itu dikeluarkan ke bumi, Pak, ditunjukkan oleh Allah batasan itu, Allah tunjukkan tangan orang di neraka Jahannam itu ke bumi, maka semua yang melihatnya akan hangus sebagaimana yang dia lihat. Satu tangan, Pak, ini satu tangan. Coba kalau seandainya 1000 tangan yang keluar. Auzubillah dzalik. Lalu diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Muhammad bin Musarrif, dari seorang perawi yang mungkin bisa kita percaya. Ada seorang pemuda dan beliau ini orang Ansor. Ketakutan yang luar biasa ketika dia mengingat neraka. Jadi kalau ini kualitasnya memang berbeda-beda ya Pak. Ketika kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang membaca inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam itu sebagai tempat ya mengintai atau penjaga, mengawasi neraka. Lit-taghina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas ya. Seperti Fir'aun, karena Allah menyebut dengan idhab ila fir'auna fa innahu tagha labisina fiha ahqaba. Allah menggunakan diksi labisin seperti orang yang berpakaian lengket, dekat sekali. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan. Maksudnya di sini adalah mereka tidak akan punya ketempatan untuk beristirahat, bahkan tidak pula mendapatkan minuman. Ketika pemuda ini mengingat neraka dan dia merasa ketakutan dan akhirnya dia menangis. Saking takutnya dia tidak mau keluar dari rumah. Dan hal ini diceritakan oleh para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pemuda ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Setelah datang ke rumah Rasulullah, dipersilahkan masuk ke rumah Rasulullah SAW. Lalu dia mengejar Nabi Muhammad dan memeluk baginda Nabi Muhammad SAW. Alangkah bahagianya laki-laki ini yang Rasulullah SAW mempersilahkan memeluk beliau. Maka ketika memeluk baginda Nabi Muhammad SAW, dia terjatuh dan akhirnya meninggal. Jadi maka Nabi Muhammad SAW bersabda, uruslah jenazah teman kalian ini. Sesungguhnya ketakutan dari neraka telah memutus hatinya. Jadi ada orang yang sedahsyat ini ya Pak. Karena kalau panjenengan baca kitab Tazkirah ya, dari awal sampai terakhir, maka seolah-olah menutup mata kita dengan dunia ini. Seolah kita sudah selesai dengan dunia ini. Di sisi lain, Imam Qurtubi menjelaskan kalau kita selesai membaca kitab Tazkirah itu yang ditulis oleh beliau, seolah menjadi penyemangat bagi kita bahwa dunia ini adalah tempat kita untuk menanam sebanyak-banyaknya yang mungkin bisa kita tanam. Amr bin Jamuh ini kan beliau ini terakhir masuk Islam. Maksudnya sudah terakhir-akhir dibandingkan dengan anaknya beliau ini jauh lebih terakhir ya dibandingkan anaknya, sudah tua. Di perang Uhud
Beliau minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berangkat Uhud. Anak-anaknya meminta supaya ke Rasulullah untuk jangan diberangkatkan ayahnya ini. Tapi Masya Allah, kalian tahu aku ini sudah terlambat masuk Islam. Lalu bagaimana caranya aku mengejar kebaikan kalian itu? Kata Amr bin Jamuh ini. Akhirnya Rasulullah mengizinkan dan anak-anaknya mengizinkan. Tapi aksi heroik yang dilakukan, yang terkenal di perang Uhud adalah ketika beliau berteriak. Ketika akan masuk ke wilayah Uhud itu kan bukit ya Pak. Karena Rasulullah melewati lintasan yang berbeda, dia berteriak, wallahi, ya Amr bin Jamuh ini sudah tua dan kakinya pincang. Wallahi inni la arju an ahdira ba'da rij'i hadhihi fil jannah. Demi Allah, la arju, tidak ada harapan bagiku an ahdura ba'da bi'irji hadhihi fil jannah. Tidak ada harapan bagiku kecuali kakiku yang pincang ini tidak akan kembali ke rumah anak-anakku sampai aku masuk surga. Masya Allah. Dan Allah ijabah doanya dan beliau wafat sebagai syuhada ketika di perang Uhud. Ketika mayatnya sampai ke rumah anak-anaknya mengatakan, wallahi innaka tufaddilullah ala haula. Sungguh wahai ayah, engkau adalah orang yang jauh lebih dimuliakan daripada kami, karena engkau dijemput sebagai syuhada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa ini melewati 4.000 wanita. 4.000 wanita. Dan wanita ini telah berubah warna kulitnya. Ya. Jadi yang kita sebut tadi, la yazuquna fiha bardaun wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Selain air yang mendidih dan nanah, itu yang mereka minum. 4.000 wanita ini berubah kulitnya. Mereka mengenakan jubah yang bahannya terbuat dari rambut dan blutung. Maka Nabi Isa alaihi salam bertanya, hai kaum wanita, apa yang membuat warna kulit kalian berubah? Mereka menjawab, setiap kali ingat neraka, kulit kami berubah seperti ini. Insyaallah, ini wanita-wanita yang memang sejajar dengan Maryam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan bagi kita. Ini kesempatan terakhir, Pak. Tidak akan ada kehidupan kita untuk kedua kalinya. Tidak ada, Pak. Subuh ini hanya datang saat ini, tidak akan terulang di subuh yang akan datang. Walaupun subuhnya sama, tapi langkahnya Pak Yunus dari rumahnya ke sini dengan segala kondisi pagi hari ini hanya datang hari ini. Dan hati kita ketika sholat tadi, ketika kita mulai takbir tadi, tidak akan sama dengan subuh kita di esok hari. Tidak akan sama subuh kita di esok hari. Inilah kesempatan kita untuk menanam sebanyak-banyaknya. Kenapa Pak? Kalau kita dihadapkan, na'udzubillah min zalik, dihadapkan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mereka para ulama, para tabi'in, para sahabat mendengarnya saja, mendengar neraka jahanam saja sudah membuat mereka ada yang pingsan, ada yang mati, ada yang berganti kulitnya. Saking dahsyatnya.
Lalu ada orang kafir di surat An-Naba ini mengatakan, amma yatasaalun 'anil naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalau bahasa apanya ngenyek. Ya. Beneran itu katanya. Neraka jahanam itu. Auzubillah. Maka apa kesempatan kita sebagai penutup? Orang yang memohon surga kepada Allah, dan bagaimana dengan orang yang memohon perlindungan dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Tirmizi bahwa Nabi Muhammad bersabda, siapa yang bermohon surga kepada Allah 3 kali. Ini yang kita sebut kemarin maratibud doa. Jadi doa itu ada tertibnya. Yang kedua, Nabi Muhammad, doa itu ada pintunya. Pintunya adalah sholawat, dan tertib maratibud doa itu ada. Apa doa pertama yang harus kita mohon kepada Allah? Allahumma inna nas'alukal jannah. Yang harus kita minta adalah surga, Pak. Surga. Jangan yang lain-lain dulu. Mintalah surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, ya, jenengan ulang, Allahumma inna nas'alukal jannah. Kalau tidak bisa berbahasa Arab, ya Allah, aku minta surgamu ya Allah. Aku minta surgamu ya Allah. Aku mohon surgamu ya Allah. Maka kata Rasulullah, ini bukan kata saya, Pak, niscaya surga akan berkata, ya Allah. Ya, ini yang kita sebut, Pak, kenapa kita layak, ya, mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena begini, Pak, kita ini memiliki Rasul yang punya interaksi kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, Pak, ketika Nabi kita berdoa, yang mewasilahi doa kita paling kuat itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga, dan barang siapa yang memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam, panjenengan dan saya berdoa, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari nerakamu ya Allah. 3 kali panjenengan ucapkan, maka niscaya neraka itu mengatakan, ya Allah, lindungi dia dari neraka jahanam. Itu yang bermohon siapa, Pak? Yang bermohon adalah Rasulullah, dan diijabahi oleh neraka. Yang memintakan itu surga, dan yang memintakan itu adalah neraka. Maka ada kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Baihaqi dari Abu Sa'id. Apa kata beliau? Nabi Muhammad, jika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah, ya. Jadi kalau lagi panas-panasnya Ponorogo ini, lalu panjenengan mengucapkan la ilaha illallah, alangkah panasnya Ponorogo ini, seperti panasnya jahanam, ya. Maka niscaya Allah berfirman kepada jahanam. Ini bukan karangan saya, Pak. Maka Allah berfirman kepada neraka jahanam, niscaya Allah berfirman kepada neraka jahanam, sesungguhnya seseorang di antara hamba-hambaku memohon perlindungan kepadaku dari diriku. Karena itu aku memintamu menjadi saksi, sesungguhnya aku akan melindunginya. Jadi kalau panjenengan merasakan panas, maka ucapkan la ilaha illallah, maka Allah langsung berfirman langsung kepada neraka jahanam, lindungi dia ya Allah, ya malaikat, ya neraka, ya jauhkan dia dari neraka, dan aku minta engkau wahai neraka untuk menjadi saksi nanti di yaumil akhir kelak tentang kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan.
Lalu kalau seorang mukmin merasakan dingin, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, alangkah dinginnya hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Az-Zamharira. Zamharira itu masih ingat malaikat yang melindungi Rasulullah ketika sujud? Ya, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Falyad'un nadiyah sanad'u zabaniyah. Ketika itu kan Nabi sedang sujud, akan diinjak oleh Abu Jahal ketika itu. Siapa yang melindungi mereka? Malaikat yang namanya Jamharir. Lalu niscaya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai neraka jahanam, saksikanlah dan engkau jadi saksi nanti di yaumil akhir kelak, laki-laki ini engkau harus lindungi dari neraka jahanam. Masya Allah, kalimat la ilaha illallah kelihatannya itu begitu sederhana. Lalu kalau kita hubungkan dengan surga, kita hubungkan dengan neraka, Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman meminta supaya melindungi kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga surat An-Naba ini ya, baru sampai pembahasan neraka. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang surganya, insyaallah. Qul qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.